Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat ya. Sudah sarapan bukan? Sudah mandi? Iya, pintar. Berarti sudah siap untuk belajar. Baik, ibu sebelumnya ingin mengingatkan terlebih dahulu. Jika kalian beraktivitas di luar rumah, lalulah patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, tidak lama lagi ya, kita langsung masuk pada materi kita hari ini. Pada layar sudah tampak, ada pecahan. Iya, betul sekali. Hari ini kita awali dengan matematika, masih dengan pecahan. Kali ini, Ibu masuk pada materi baru, yaitu tentang mengubah bentuk pecahan. Pada bagian pertama ini, Ibu akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Yuk, kita simak bersama-sama. Bentuk-bentuk pecahan. Ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal, dan yang keempat adalah persen. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu bentuk pecahan-pecahan berikut. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya 1/2, 3/6, 4/5, dan masih banyak yang lainnya. Kalau dilihat-lihat sudah familiar ya? Ya, bentuk pecahan biasa ini yang biasa kita gunakan selama belajar akhir ayat ini, di mana angka yang berada di atas disebut dengan pembilang dan angka yang berada di bawah disebut dengan penyebut. Masih ingat bukan? Hebat. Baik, sekarang kita lanjut pada bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Pecahan campuran ini biasanya didapat dari pecahan biasa yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, 1/2/3. 1 merupakan bagian bilangan bulat, jadi utuh. Sedangkan 2/3 merupakan bagian bilangan pecahan. Ya, jadi pada pecahan campuran ini terdapat 2 bagian, yaitu bagian bilangan bulat dan bagian bilangan pecahan. Baik, contoh lagi ya. 2/4/5. Ayo, yang bagian bilangan bulat yang mana? Iya, betul. 2. 2 adalah bagian bilangan bulat. Sedangkan 4/5 adalah bagian bilangan pecahan. Anak pintar. Kita lanjut ya. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 atau pangkatnya. Untuk menulis bilangan pecahan desimal, kita biasanya menggunakan tanda koma atau tanda desimal. Baik, perhatikan penjelasan Ibu mengenai konsep dasar bilangan pecahan. Di sini, Ibu memiliki sebuah bilangan 123. Kita ingat-ingat dulu mengenai nilai tempat suatu bilangan. Kita mulai dari 1.
1 memiliki nilai tempat ratusan. Di sini ibu menulis 100. Kemudian 2 memiliki nilai tempat puluhan. Ibu lambangkan dengan menulis 10. Kemudian 3 memiliki nilai tempat satuan. Ibu lambangkan dengan 1. Baik. Coba kalian perhatikan. 10. Berasal dari mana tempat puluhan itu? Ternyata tempat puluhan itu berasal dari tempat ratusan atau 100 dibagi dengan 10. Kemudian selanjutnya satuan atau 1 itu juga berasal dari puluhan dibagi 10. Nah, sampai di sini ketika kita kelas 2 atau kelas 3, kita memahami bahwa nilai satuan adalah nilai angka yang paling kecil. Tetapi ternyata setelah kita mengenal pecahan, ada loh yang lebih kecil daripada satuan. Apa itu? Iya, pecahan. Nah, dari pembagian dengan 10 ini atau dengan pangkatnya, kita bisa menentukan pecahan desimal. Setelah satuan, jika satuan itu dibagi 10 menjadi berapa? Iya, 1/10. Karena 1/10 itu sama artinya dengan 1 dibagi 10. Kemudian jika 1/10 dibagi dengan 10 menjadi berapa? 1/100. Dan jika 1/100 dibagi 10 akan menjadi 1/1000. Oke, dan seterusnya ya. Sekarang contohnya, ibu punya angka 123,456. Nah, ingat ada koma di situ, menandakan dia adalah pecahan desimal. 4 memiliki nilai tempat 1/10. 5 memiliki nilai tempat 1/100. Dan 6 memiliki nilai tempat 1/1000. Atau 4 memiliki nilai tempat persepuluhan, 5/100-an, dan 6/1000-an. Nah, berarti angka ini jika dibaca lengkap adalah 123,456. Terdapat tanda koma atau tanda desimal yang berfungsi untuk memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Di depan koma atau di sebelah kiri koma adalah bilangan bulat, sedangkan di belakang koma atau di sebelah kanan koma adalah bilangan pecahan. Nah, ini yang disebut dengan pecahan desimal. Oke, bisa dipahami anak-anak? Iya, hebat, anak pintar. Kita lanjutkan ya pada persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Lambang persen atau per 100 adalah seperti yang ada di layar kalian. Ini biasa kalian lihat kalau pergi jalan-jalan, kemudian ada sale atau diskon. Ya, pasti sudah familiar ya tanda ini. Ya, itu adalah tanda persen atau per 100. Contohnya 10%. Angka 10 dengan tanda sedemikian, itu bacanya 10%. 10 merupakan pembilang, sedangkan tanda persen itu merupakan penyebut atau per 100. Jika bentuk ini diubah menjadi bentuk pecahan biasa, 10% itu sama dengan 10 sebagai pembilang per 100.
Oke anak-anak, mudah bukan bentuk-bentuk pecahan kali ini? Sudah bisa dipahami? Bentuk-bentuk pecahan kali ini akan kita gunakan dalam bagian kedua, yaitu mengubah bentuk pecahan. Nantikan video selanjutnya. Oke, selamat belajar. Sampai berjumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, terus kalian subscribe, oke? Thanks.